Tadi saya menyebutkan ada yang kebalik, yaitu jumlah kalimat di dalam Al-Quran tentang taubat itu terulang 47 kali. Di dalam hadis Nabi 43 kali. Di dalam athar sahabat 20 kali. Ini ketika kita mengkaji tentang tafsir, kita akan fahami bahwa memahami tentang konsep bagaimana taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, ini adalah sesuatu yang sangat urgen, yang sangat penting, yang sangat mendasar. Jadi bukan daripada tidak. Kita harus paham apa itu taubat, bagaimana bertaubat, bagaimana syarat rukun bertaubat, apa hikmah yang kita dapatkan, apa manfaat yang kita dapatkan ketika kita menjadi orang yang bertaubat. Bagaimana agar senantiasa kita bertaubat kepada Allah. Ini adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang urgen. Karena ini adalah sekali lagi konsep dalam Islam, dalam ajaran Islam, agar pada akhirnya Allah ampunkan dosa dan kesalahan kita. Baik, kemudian poin yang kedua tentu saja sesudah kita tahu 47 kali terulang dalam Al-Quran, 43 kali di dalam hadis, 20 kali di dalam athar sahabat dibahas tentang taubat, maka kemudian kita akan fahami tentang kaidahnya. Jadi di dalam buku ini, di dalam halaman 95, ini ada definisi makna tentang taubat. Ibnul Qayyim Az-Zawzi, seorang ulama besar, beliau menjelaskan tentang apa itu taubat. Disebutkan hakikat taubat adalah penyesalan terhadap perbuatan maksiat yang pernah dilakukan. Jadi yang pertama adalah bentuk penyesalan terhadap kemaksiatan yang dilakukan. Kemudian kedua, meninggalkannya ketika sedang berada dalam kemaksiatan. Kita berupaya, berusaha menjauhi, meninggalkan kemaksiatan itu. Dan berkeinginan keras untuk tidak mengulanginya pada waktu-waktu yang akan datang. Ketika kita punya kemauan kuat, ketika kita keinginan kuat untuk meninggalkan sesuatu yang dosa itu, maka itulah kemudian disebut taubat. Beliau juga menjelaskan hakikat taubat adalah kembali kepada Allah dengan komitmen melaksanakan semua yang dicintai dan meninggalkan semua yang dibenci. Jadi melangkah untuk meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah, menuju kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan ketika Allah senang, Allah ridho, Allah suka, ketika itu menjadi tujuan kita, maka disitulah sebenarnya melangkah kepada taubat itu sedang kita lakukan. Ini ada penjelasan lagi, meninggalkan perbuatan yang dibenci oleh Allah kepada yang dicintainya. Ini poin kesimpulan dari untaian penjelasan dari Ibnul Qayyim Az-Zawzi. Jadi di dalam buku ini dijelaskan di dalam halaman 95. Kemudian Ibnu Hajar, beliau berkata, taubat jika dilihat dari salah satu sisinya adalah meninggalkan dosa.
Sedangkan menurut syarak, taubat berarti meninggalkan dosa karena kehinaannya. Menyesal karena telah melakukannya. Berkeinginan keras untuk tidak mengulanginya. Dan mengembalikan apa yang pernah diambil jika memang mampu, atau meminta maaf kepada yang memiliki kalau itu barang milik orang itu. Inilah permintaan maaf yang paling baik dan tepat. Jadi konteksnya ini sudah nampak bahwa ketika kepada Allah berusaha untuk mengakui kesalahannya, minta ampun kepadanya, tidak mengulanginya, kemudian berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang baik yang Allah cintai, dan kemudian ketika menyangkut soal hak seseorang, ketika diri kita pernah melakukan salah, kita datang, kita minta maaf. Kalau ada haknya yang kita ambil, kita kembalikan. Memang kalau kita mampu mengembalikan. Tapi ketika tidak datang dengan sebuah pengakuan kesalahan yang kita lakukan, itu adalah bentuk taubat kita kepada seseorang. Permintaan maaf kita, kejujuran kita untuk minta maaf karena kesalahan yang kita lakukan, itulah ketika kita penuhkan hak kita kepada seseorang. Kemudian Abu Hamid Al-Ghazali, beliau berkata, ada yang mengatakan bahwa pengertian tobat adalah rasa panasnya isi perut akibat dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan. Ini hanya menampakkan rasa sakit saja. Taubat adalah api di dalam hati yang menyala dan luka yang ada pada limpa yang tidak pernah sembuh. Dapat juga dimaknai bahwa taubat adalah menanggalkan pakaian kasar, yaitu meninggalkan pakaian kasar. Yang dimaksud adalah meninggalkan kemaksiatan dan membentangkan kesetiaan. Artinya menjalani kehidupan dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan perbuatan maksiat saat itu juga berkemauan keras untuk meninggalkannya pada masa-masa yang akan datang dan melengkapi kekurangan-kekurangan yang pernah ditinggalkan pada waktu-waktu yang lalu. Makanya konsepnya, kenapa sih harus taubat? Karena disebutkan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, innal mu'mina idza khata'a. Sungguhnya orang-orang yang beriman ketika orang itu berbuat salah, idza adnaba, atau berbuat perbuatan kesalahan yang besar, dosa besar, fi qalbihi nuqtatun sauda, di dalam hatinya itu ada titik hitam yang mengotori. 2 kali berbuat dosa, 2 kali titik hitam. Banyak kali berbuat dosa, banyak kali titik hitam, sehingga hatinya itu hitam kelam. Hatinya tenggelam dengan kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Wadzalika ron, kata Nabi, itulah ron. Itulah titik hitam yang menenggelamkan. Hatta taghliqa qalbahu, hatinya itu jadi hitam kelam karena sebab dosa dan kesalahan yang dilakukan. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Apa yang menjadikan orang itu hatinya hitam kelam seperti itu adalah karena sebab dosa dan kesalahan yang orang itu lakukan. Jadi kalau hati kita penuh titik hitam,
hati kita itu tenggelam dengan titik hitam, itu bukan karena sebab dosa yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi hitamnya hati kita, kelamnya hati kita, tenggelamnya hati kita dengan titik hitam, dengan dzalika ron, dengan ron itu, maka hakikatnya itu adalah karena sebab perbuatan dan dosa yang kita lakukan. Ini yang harus kita fahami. Sementara seringkali ketika kita punya usaha, kita punya kerja, kemudian kita sakit, kemudian kita katakan, ada yang membisikkan ke kita, oh, kamu diguna-gunai oleh teman dekat kamu dibuat sengsara oleh teman dekat kamu dibuat hidupmu tidak enak. Sementara kita tidak pernah bisa membuktikan, kita tidak pernah bisa memberikan fakta bahwa teman kita itu yang menjadikan hidup kita nggak tenang. Sementara ketika kita kembali kepada diri kita akan menyadari ketenangan itu Allah akan berikan ketika dosa dan kesalahan itu bersih dari diri kita. Ketentraman itu, sakinah itu, barokah itu Allah akan berikan ketika kita itu sudah terjauhkan dari dosa dan kemaksiatan yang mewarnai diri kita. Jadi yang menjadikan hidup kita menjadi berkah, menjadi tenang, menjadi enak, menjadi mengalir keberkahan dari Allah, rezeki dari Allah, itu ketika diri kita itu atubu ilallah. Kita kembali kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah, maka dengan itulah Allah akan jadikan keberkahan hidup dan kehidupan ini. Ketika rezeki Allah titipkan kepada kita, mengantarkan kepada kebahagiaan dan ketenangan, ketentraman, semakin taat kepada Allah, keluarga kita, rumah kita, tanah kita, deposito kita, mobil kita akan semakin mengantarkan semakin taat kepada Allah. Itulah kemudian yang menjadikan kita itu semakin baik. Baik, para pemirsa Madani TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dikatakan bertobat jika mengakui dosa-dosanya. Jadi orang itu dikatakan tobat apabila memang mengakui dosa-dosa yang pernah dilakukan, kemudian menyesalinya, berhenti melakukan dosa-dosa yang dilakukannya, dan berupaya untuk tidak mengulanginya. Ini adalah definisi konsep tentang taubat dalam Islam. Jadi dari uraian tadi berarti taubat itu mencakup satu, meninggalkan perbuatan dosa. Jadi kalau kita pernah berbuat dosa, kalau kemudian dosa itu kita tinggalkan, maka itulah kemudian disebut memenuhi syarat, kita disebut sebagai orang yang bertobat. Kemudian yang kedua, menyesali apa yang pernah dilakukan. Kita pernah melakukan dosa, tapi malah bangga dengan dosa yang pernah kita lakukan. Maka itu namanya bukan taubat, itu nantangin namanya. Maka dalam hidup, kalau kita pernah berbuat dosa, jangan kemudian kita mengatakan bahwa dengan bangganya mengatakan saya pernah melakukan itu sudah biasa dalam perhidupan saya. Dalam perjalanan hidup saya itu sudah biasa. Tapi kemudian ketika kita tobat, ada rasa penyesalan, ada rasa tekanan yang kuat. Kemudian ketika penyesalan perbuatan maksiat itu telah ada pada diri kita, berarti memenuhi poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengetahui perbuatan dosa itu adalah kehinaan.
Jadi ketika kita memahami, oh ini perbuatan dosa, itu adalah perbuatan hina, maka kehinaan yang kita lakukan itu, kita tahu, kita faham. Maka kemudian ketika memahami itu adalah sesuatu yang hina, disitulah hakikatnya. Fitrah naluri manusia itu akan menentang. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang salah. Maunya apa? Maunya ya tidak salah. Kemudian yang kelima, memperbaiki apa saja yang mungkin dikerjakan. Seperti mengembalikan barang yang diambil dan semisalnya. Jadi kalau kita pernah mengambil barang yang bukan hak kita, kemudian kita kembalikan, berupaya mengembalikan, itu adalah bagian dari taubat kita. Kemudian yang kelima, taubat dilakukan dengan ikhlas karena Allah semata. Jadi bukan karena terpaksa. Taubat kita kepada Allah harus kita lakukan dengan ketulusan keinginan hati kita. Kemudian yang ketujuh, yang harus terpenuhi di dalam taubat itu adalah bersegera bertaubat sebelum nafas berakhir sampai di tenggorokan ketika sekarat. Yaitu saat orang yang berada di ambang pintu kematian telah melihat malaikat datang menjemput. Dan ia telah mulai memasuki fase-fase kematian. Dan sebelum matahari terbit dari arah terbenamnya barat. Ini menunjukkan bahwa ketika malam yugharghir, ruh itu belum sampai lepas dari kerongkongan itu, masih ada dalam tubuh kita. Kemudian kita bisa bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Maka disitulah kesempatan peluang waktu. Jadi sebelum kita sakaratul maut, kemudian penyesalan, permohonan ampun kepada Allah, itu terus kita lakukan. Berupaya berusaha memperbaiki, ternyata sudah di akhir ujung kehidupan kita. Ketika Allah berikan kekuatan untuk bisa bertaubat kepadanya, subhanallah. Maka saat itulah hakikatnya kita sedang kembali kepada Allah. Hakikatnya kita sedang menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 7 poin itulah yang harus terpenuhi ketika kita menjadi orang yang bertaubat. Benarkah kita itu taubat? Yang jadi pertanyaan, terpenuhikah atau tidak? Ini kita uraikan di dalam halaman 97 dan 98 di dalam buku ini.